Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safira Syawati dengan NIM 220304502016 dari Program Studi Administrasi Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Adapun materi yang saya bawakan yaitu tentang analisis kebijakan. Di mana pengertian dari kebijakan kesehatan yaitu kebijakan kesehatan merupakan sekumpulan keputusan yang dibuat pemerintah berhubungan dengan kesehatan. Sedangkan pengertian dari perencanaan kesehatan yaitu perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat serta menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Ciri-ciri perencanaan kesehatan terdiri dari 6 bagian, yang dimana ciri pertamanya yaitu bagian dari sistem administrasi, yang kedua dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang ketiga berorientasi pada masa depan, yang keempat mampu menyelesaikan masalah, yang kelima mempunyai tujuan, dan yang keenam bersifat mampu kelola. Unsur-unsur perencanaan kebijakan kesehatan terdiri dari 6 yaitu unsur yang pertama yaitu rumusan misi, di mana suatu rencana yang baik harus mengandung rumusan tentang misi atau mission formulation yang dianut oleh organisasi yang menyusun rencana. Uraian yang tercantum dalam misi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, antara lain dengan latar belakang, cita-cita, tujuan pokok, tugas pokok, serta ruang lingkup kegiatan ruang organisasi. Unsur yang kedua yaitu rumusan masalah, di mana suatu rencana yang baik haruslah mengandung rumusan tentang masalah atau problem statement yang ingin diselesaikan. Unsur yang ketiga yaitu rumusan tujuan umum dan khusus, di mana suatu rencana yang baik haruslah mengandung rumusan tujuan atau goals and objective formulation yang ingin dicapai. Unsur yang keempat yaitu rumusan kegiatan, di mana suatu rencana kerja yang baik harus mencantumkan rumusan kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah di satu pihak dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan di pihak lain dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Unsur yang kelima yaitu asumsi perencanaan, di mana suatu rencana yang baik harus mengandung uraian asumsi perencanaan atau planning assumption. Unsur yang terakhir yaitu strategi pendekatan, di mana suatu rencana yang baik harus mencantumkan uraian tentang strategi pendekatan atau strategi of approach yang akan dipergunakan pada pelaksanaan rencana. Tergantung dari macam dan ruang lingkup rencana dan strategi pendekatan yang dapat dipergunakan banyak macamnya. Unsur-unsur perencanaan menurut Manulang tahun 2009 yaitu rencana yang baik pada umumnya memuat 6 unsur yaitu yang pertama what, yang kedua why, yang ketiga where, yang keempat when, yang kelima who, dan yang terakhir how. Selanjutnya manfaat perencanaan kebijakan kesehatan yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas program kesehatan, yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, yang ketiga yaitu mengurangi risiko kegagalan kebijakan, yang keempat yaitu menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, dan manfaat yang kelima yaitu mempermudah monitoring dan evaluasi. Jenis-jenis perencanaan kebijakan kesehatan terdiri dari 3 yaitu yang pertama dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana, terdiri dari 3 yaitu yang pertama rencana jangka panjang atau long term planning yang berlaku antara 10 sampai 25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning yang berlaku antara 5 sampai 7 tahun.
Dan yang ketiga, rencana jangka pendek atau short range planning umumnya hanya berlaku untuk 1 tahun. Yang kedua, dilihat dari tingkatannya. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama, rencana induk atau master plan, di mana lebih menitik beratkan uraian kebijakan organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas. Yang kedua, rencana operasional atau operational planning, di mana lebih menitik beratkan pada pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program. Yang ketiga, rencana harian atau day-to-day planning, di mana ialah rencana harian yang bersifat rutin. Yang ketiga, ditinjau dari ruang lingkupnya, terdiri dari 4, yaitu yang pertama, rencana strategi atau strategi planning, di mana berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Model rencana ini sulit untuk diubah. Yang kedua, rencana taktis atau tactical planning, di mana ialah rencana yang berisi uraian yang bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya, dan asalkan tujuannya tidak berubah. Yang ketiga, rencana menyeluruh atau comprehensive planning, di mana ialah rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Dan yang keempat, yaitu rencana terintegrasi atau integrated planning, di mana ialah rencana yang mengandung uraian yang menyeluruh bersifat terpadu, misalnya dengan program lain di luar kesehatan. Langkah-langkah perencanaan kebijakan kesehatan terdiri dari 9, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, di mana perencanaan pada hakikatnya adalah suatu bentuk rancangan pemecahan masalah. Oleh sebab itu, langkah awal dalam perencanaan kesehatan adalah mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan masyarakat di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, menetapkan prioritas masalah, di mana kegiatan identifikasi masalah menghasilkan segudang masalah kesehatan yang menunggu untuk ditangani. Oleh karena keterbatasan sumber daya baik biaya, tenaga, dan teknologi, maka tidak semua masalah tersebut dapat dipecahkan sekaligus atau direncanakan pemecahannya. Untuk itu harus dipilih masalah mana yang feasible untuk dipecahkan. Proses pemilihan masalah ini disebut memilih atau menetapkan prioritas masalah. Yang ketiga, menetapkan tujuan, di mana menetapkan tujuan perencanaan pada dasarnya adalah membuat ketetapan-ketetapan tertentu yang ingin dicapai oleh perencanaan tersebut. Penetapan tujuannya baik apabila dirumuskan secara konkret dan dapat diukur. Pada umumnya dibagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Yang keempat, menetapkan rencana kegiatan, di mana rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya, kegiatan mencakup 3 tahap pokok, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Yang kelima, menetapkan sasaran atau target group, di mana sasaran atau target group adalah kelompok masyarakat tertentu yang akan digarap oleh program yang direncanakan tersebut. Sasaran program kesehatan biasanya dibagi 2, yakni sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Yang keenam, waktu, di mana waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung dengan jenis perencanaan yang dibuat serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab itu, waktu dan kegiatan sebenarnya dapat dijadikan satu dan disajikan dalam bentuk matris yang disebut Gantt chart. Yang ketujuh, organisasi dan staf, di mana dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi sekaligus staf atau personel yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program tersebut. Di samping itu juga diuraikan tugas atau job description masing-masing staf pelaksanaan tersebut. Hal ini penting karena masing-masing orang yang terlibat dalam program tersebut mengetahui dan melaksanakan kewajiban. Yang kedelapan,
rencana anggaran, di mana rencana anggaran adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu rencana evaluasi, di mana rencana evaluasi sering dilupakan oleh para perencanaan, padahal hal ini sangat penting. Rencana evaluasi adalah suatu uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai.